Jadi saya mengumpulkan data fakta ini untuk saya sendiri sampai dikunci oleh dokter Hiromisinya. Bapak Ibu ketik aja nih nama dokternya nih. Hiromisinya YouTube Air Kangen. Lihat apa yang beliau lakukan. Yang beliau lakukan, yang saya sudah jamin Bapak Ibu tidak pernah terfikirkan, tapi dokter Hiromisinya jauh sudah pikirkan. Dan saya di sini sih nggak ngeliat yang ada ahli medis ya. Mungkin ahli pengajian ada, tapi ahli medis nggak ada. Nggak ada. Ya, apa yang dilakukan dokter Hiromisinya jauh lebih, beliau lebih mengerti, lebih tahu. Karena kenapa? Backgroundnya memang kesehatan. Backgroundnya memang membantu orang sakit menjadi lebih baik, bahkan sembuh. Jadi kalau dokter Hiromisinya rekomendasiin semua pasien yang minum air kangen, buat saya selesai. Terus saya cari tahu lagi nih dokter Hiromisinya referensiin produk lain nggak selain Kangen Water. Ternyata yang saya temukan di lapangan bukannya dokter Hiromisinya yang referensi produk lain, tapi produk lain yang menggunakan nama dokter Hiromisinya untuk kepentingan bisnis mereka. Bisa dipahamin ya teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, dari situ data lagi dong, benar nggak? Fakta lagi dong, benar nggak? Karena kalau kita bicara di pengadilan, yang dipercaya omongan atau bukti? Bukti itu apa? Fakta, data, benar kan? Data bisa bohong nggak? Nggak bisa bohong. Kita bisa menilai nih sebagai alat ukur bahwa informasinya benar atau ngaco. Setuju ya teman-teman ya? Berarti udah selesai dong, benar nggak? Produknya udah selesai, perusahaannya udah selesai. Berikutnya apa? Pertanyaan terakhir. Bisnis. Lihat rekening. Masih nol. Terus apa manfaatnya buat kita kalau perusahaannya keren, produknya keren, rekening kita masih kena kanker? Setuju nggak teman-teman? Iya kan? Ada manfaatnya nggak Enagic sebagai perusahaan dan produknya kalau kantong kita masih nol? Nggak ada. Karena buat saya simpel, semakin kita bahas produknya, semakin kita nggak ada manfaatnya. Semakin kita sering minum air kangennya, semakin kita banyak manfaatnya. Setuju nggak? Siapa yang setuju dengan saya? Oke. Pertanyaannya, kalau misalnya saya tanya, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, dahsyat. Kantongnya? Nah, kalau kantongnya diisi kayak gini gimana? Masuk 500 juta, masuk 1 miliar 80 juta, masuk 700 juta, masuk 600 juta. Ini yang bayar Enagic loh, itu rekeningnya Enagic. Ini nggak penting punya siapa sih. Kalaupun punya saya, kan bukan punya Bapak Ibu. Nggak enak kan cuma tahu doang, benar nggak? Yang enak itu adalah apa? Nah, nilai nominal itu ada di rekening teman-teman Bapak Ibu semua. Baru nikmat, benar nggak? Kenapa ini saya tampilkan? Saya tampilkan ini bukan flexing. Semua tergantung sudut pandang. Saya tampilkan ini sebagai visi. Sesuatu yang belum terwujud, itulah kenapa kita di sini untuk kita belajar mewujudkan. Dari mana saya terinspirasi? Sama seperti pemilik Aqua. Coba browsing, banyak ceritanya kok di internet. Pak Tirto, mantan karyawan Pertamina, saat itu beliau bekerja di Pertamina, sampai akhirnya keluar ide untuk punya bisnis jualan air putih, kemudian mengundurkan diri dari Pertamina, dan kemudian dia nawarin teman-temannya air putih. Semua temannya, saya ulangi sekali lagi ya, semua temannya bilang apa? Gila. Di saat orang masuk Pertamina susah, punya jabatan tinggi, dia keluar, dibilang gila. Karena kenapa? Karena Pak Tirto sudah ngelihat visinya, sedangkan yang lain tidak lihat visinya. Apa visinya Pak Tirto? Suatu saat kesibukan orang-orang sudah tidak sempat punya waktu lagi untuk masak air. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tidak repot-repot lagi menyediakan air bersih untuk diminum.
Itu visi yang sederhana yang tidak terlihat oleh banyak orang. Dan teman-teman yang mengatakan apa? Tirto, kamu tuh gila ya. Ngapain kamu nawarin air putih sedangkan kita di setiap rumah ini punya air putih. Nah, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Sekarang perusahaan aku apa? Menjadi market leader air putih di Indonesia sehingga sahamnya dibeli dengan harga triliunan oleh Danone. Awalnya kan berdiri sendiri. Kenapa aku ada Danone-nya? Sebagian dibeli dengan harga ratusan triliun. Kebayang nggak Pak Tirto dan keluarganya? Nggak bisa miskin. Beneran nggak bisa miskin. Sampai hari ini. Itu yang disebut dengan visi. Ya. Nah, yang sekarang mau saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau ngomong angka segini, pasti dibilang gila. Benar nggak? Nawarin bisnis angka segini, saya dibilang gila. Dibilang gila. Saya ngomong begini, dibilang gila dulu. Tapi begitu saya tunjukin buktinya, tetap orang nggak percaya. Itulah manusia. Beneran. Ya kan? Saya ketemu teman saya nih, rumah saya masih ngontrak, teman saya tahu nih. Ya udah deh, nanti gue nunggu lu sukses dulu, Jok. Kalau lu udah sukses, gue baru ikut lu. Udah nih, saya nggak tahu ukuran sukses gimana. Menurut Bapak Ibu ini sukses gak? Saya nggak tahu ya. Buat saya sih ya alhamdulillah. Saya ketemu lagi sama dia. Nih bro, yang lu omongin waktu itu, gue udah dapat segini. Masih nggak percaya. Ngerti nggak teman-teman Bapak Ibu semua? Jadi apa yang mau kita ambil dari cerita itu? Bahwa apapun respon orang, makanya tadi kalau Bapak Ibu cerita kenapa saya video yang distributor dari Amerika, dia ceritanya apa? Demo sehari cuma satu kali. Apapun yang terjadi sehari sekali demo jadi. Per bulan dia tadi grup salesnya dia cerita 500 unit. Saya kasih tahu ya, ini grup saya 500 unit itu seginian. Nah, setengah miliaran. Jadi bisa si Cornell tadi tuh, dia itu saya sudah tahu komisinya berapa. Saya kasih tahu. Komisi saya waktu zaman 500-an unit sebulan, grup sales saya setengah miliar. Yang saya kerjakan pun sama seperti dia kerjakan. Setiap hari ketemu satu. Gimana caranya? Enak banget ya, dulu kok gue gak dikasih tau gini. Ini asal Bapak Ibu mau gila dikit. Karena gini, Bapak Ibu, penghasilan gini disebut gila gak? Jadi pantas gak kalau kita mau dapetin penghasilan gila-gilaan, kerjanya juga harus gila-gilaan? Tahu gak caranya apa yang saya kerjakan? Ada yang masih ingat gak? Pertama, sediain 2 gelas plastik. Yang kedua, sediain pH botol, pH 11,5 1 botol. Satu lagi minyak wijen, satu lagi botol air putih biasa. Itu jangan sampai lepas dari tas. Harus ada setiap hari kemanapun Bapak Ibu pergi. Karena kenapa? Kita nggak pernah tahu ketemu siapa. Benar nggak? Iya. Mau kenal, mau nggak kenal, ada kesempatan ngomong, sikat. Saya selalu seperti itu. Dulu supir taksi yang nganterin saya dari bandara, nggak ada yang pernah nganter saya langsung pergi, nggak ada. Pasti dia parkir. Pasti dia parkir, dia lihat, kemudian apa? Saya jadiin salad air. Saya nggak suruh jualan air, enggak. Ngerti ya maksud saya? Karena kenapa? Kalau kita masih kerja dengan daftar nama kita, impact-nya, hasilnya itu nggak meluas. Tapi kalau Bapak Ibu kerja dengan daftar nama orang lain, ini memang ada ilmunya. Yang ngajarin dedengkotnya di industri network marketing namanya Dexter Yeager. Namanya menggali kedalaman, bekerja dengan daftar nama orang lain. Cuma itu doang. Kalau masih nggak dikerjain, saya nggak tahu mesti ngomong apa. Pokoknya keluar rumah, sediain bawa tas. Apa yang pertama? pH 11,5 1 botol. Yang kedua? Minyak wijen. Yang ketiga? Air mineral. Yang keempat? Yang kelima? Doa. Doa.
Ya Allah, ya Tuhan, tolong tunjukkan saya untuk dapat partner bisnis saya di bisnis energi. Kita keluar rumah, nongkrong di mana ketemu sikat, ketemu ada kesempatan sikat. Saya begitu. Coba, udah dikasih bocoran ini, susah nggak? Enggak. Pertanyaan berikutnya, gimana cara ngomongnya mas? Oh, tuh coba. Udah dikasih tahu caranya, minta dikasih tahu ngomongnya lagi. Saya kasih tahu lagi ya, kalau bapak ibu ngomong, jadi wajar kalau nggak dipercaya. Beli bukunya di Tokopedia. Harganya 35.000 apa 25.000. Dokter Hiromisinya. Ngomong kata Dokter Hiromisinya, semua masalah tubuh manusia sumbernya di usus. Kasih lihat bukunya. Ini Dokter Hiromisinya referensi yang saya akhirnya lagi demoin ke bapak. Pengen nggak ususnya bersih tanpa operasi pak? Gimana caranya? Demo. Lihat. Udah. Makanya semua orang yang saya hadapin semuanya nyoba air. Nyoba air semuanya. Jadi saya sehari dapat bonus itu 1 juta sehari untuk jualan air. Untuk air, ya. Jadi kalau ada orang punya mesin kan bilang nggak punya duit, saya bingung saya. Karena kalau punya mesin aja itu 30 juta, 20 juta itu nggak susah dapatnya, asal mau ngomong. Bukan kayak tukang nasi uduk prinsipnya ya, diem di rumah didatangin customer beli nasi uduk, nggak begitu. Kalau di energi kita datang jemput bola, jemput rezeki. Jangan pernah berharap rezeki akan datang kalau kita nggak ngapa-ngapain di rumah, nggak bisa. Prinsipnya tetap jemput bola. Oke, pengalaman yang sudah demo. Kalau udah di demo minyak diurai sama air putih, apa yang kebanyakan respon orang? Semuanya pada takjub gak? Ya. Semuanya pada tertarik gak? Ya. Jangan tawarin mesinnya, tawarin duitnya. Tawarin duitnya. Jadi abis demo ini, Pak Bu pengen duit gak? Ajak kerjasama, cari reseller. Gak apa-apa kita untungnya kecil, kasih dia untungnya gede, sampai dia ketergantungan sama duit. Bisa gak orang ketergantungan sama duit? Bisa. Saya dulu sama teman-teman saya kasih untung gede. Saya mah cuma modal balik buat beli botolnya doang. Tapi teman-teman saya yang jadi reseller ngitung, wah, gua dapat segini tiap kali ngejual. Kalau misalnya sebulan bisa ngumpulin segini, 3 bulan, 4 bulan bisa beli mesin. Itu caranya. Orang disuruh beli mesin, gak ada yang mau. Makanya kalian gak akan pernah bisa jual mesin kalau caranya kayak begitu. Pilih mana? Suruh beli mesin atau dapat duit? Dapat duit. Orang pilih mana? Dapat duit. Udah ngerti? Ngerti orang lur. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen dapat income segini, jangan suruh orang beli mesin, gak ada yang mau. Tawarin duit. Loh, teman saya, semua direct saya, nggak ada yang saya suruh beli mesin. Orang sudah tahu kalau memang ini bagus, butuh, nggak usah disuruh beli, dia beli. Yang penting dia ngerti dulu gak, dari sini gue bisa dapat duit, itu dulu. Ya Allah, ini ilmu udah daging semua ini. Kalau masih nggak dikasih, saya ngomong kan ada buktinya, ini buktinya. Kecuali nggak ada buktinya. Saya income paling besar hampir 3 miliar sebulan. Orang-orang yang saya temuin bukan orang-orang yang punya duit. Ribet orang punya duit.
Biasanya orang yang punya duit, pelit. Saya tahu teman-teman saya punya duit, pelit. Saya temuin teman-teman saya yang saya tahu nggak punya duit, tapi kalau ditawarin duit semangat. Ngerti nggak bedanya? Tahu nggak kenapa saya pelanin suaranya? Supaya yang ikut Zoom nggak dengar. Kalau mau tahu datang ke sini. Nggak peduli saya walaupun dari luar kota. Apa ini? Ngerti nggak teman-teman? Ngerti nggak yang saya sampaikan? Bahasanya tinggi nggak? Enggak kan? Jadi kalau teman-teman datang ketemu calon prospek, cerita manfaat produk, pasti ngantuk yang dengerin. Coba pas ketemu, bro, sis, mbak, kak, siapa namanya lah, masih butuh duit kan? Itu omongannya. Bro, masih butuh duit gak? Tuh. Kira-kira respon yang terjadi yang saya temuin pengalaman. Yang pertama, yang kedua dia nanya lagi untuk yakinin pertanyaannya. Ah, gimana? Masih butuh duit gak? Dan akhirnya semua bilang, ya butuh lah bro, gila lu zaman gini gua itu pintu sudah terbuka. Ngerti nggak teman-teman bapak ibu semua? Oke? Nggak percaya? Buat survei gih. Kalau nggak percaya sendiri. Ke 10-20 orang aja, temuin 10 orang itu, tanya yang tadi saya bilang, tawarin duit. Sama ketemuin lagi 10 orang yang berbeda, tanya tawarin mesin. Kira-kira minat yang mana? Duit. Ngerti nggak maksud saya? Ini loh, kenapa kalian pada susah udah jadi energy distributor punya direct, bolak-balik nawarin produk, bolak-balik cerita manfaat kesehatan. Lah situ siapa? Emang dokter? Ngerti nggak? Saya tuh, ngomong kadang manfaat, katanya bro, saya juga nggak tahu benar apa nggak. Kayak gitu saya. Buat diabetes bagus, katanya saya juga nggak tahu sih. Memang sengaja saya raguin karena memang bukan fokus saya nawarin dia untuk sembuh dari diabetes. Bisa paham teman-teman? Saya datang ketemu teman-teman saya, telepon, bro, sibuk gak? Kayaknya cocok di sana. Itu doang. Yang ada teman-teman saya nelfon. Apa nih? Udah tinggal bilang kan, gue nggak tahu nih ya, benar apa enggak? Lu masih butuh duit gak sih? Ketawa semua teman. Ya bro, zaman gini, ya butuh lah. Yaudah, lu kalau butuh duit tempat gua, apa dulu nih? Lu masih pengen nggak? Kalau pengen, ayo. Kalau lu ribet, gua cari yang mau. Oh iya udah. Dari 10 yang saya undang 5 datang. Bayangin, udah dikasih tahu begitu aja dari 10 yang nyaut 5. Itu udah hebat banget, benar nggak? Ngundang 10 datang 5 itu udah hebat. Biasanya ngundang 10 nggak ada yang datang. Iya, mau curhat ya? Nanti di sini ya. Sama curhat. Ngerti nggak teman-teman? Nih saya kasih bonus deh yang datang hari ini deh. Gitu loh caranya. Nggak usah mikir saya udah punya duitnya dulu apa nggak usah, itu buang asumsi, nggak penting itu. Yang penting adalah keberanian Bapak Ibu, teman-teman semua untuk menawarkan uang. Yang selalu jadi halangan semua para distributor membuat asumsi seperti ini. Kalau Mas Joko yang ngomong kan enak, udah terbukti. Lah kita kan belum, gimana? Nah ini loh, udah diajak kaya susah lagi. Nggak usah mikirin kayak gitu. Kenapa? Karena sampai hari ini sales Mercy, sales BMW, sales Ferrari, sales Maserati, semua mobil yang mereka jual dan mereka tawarkan ke market, mereka nggak ada yang punya. Dan mereka tetap ngejual, ngerti nggak? Pernah ngeliat orang jualan mobil yang kelasnya premium? Datang sekali-kali ke pameran mobil, datang ke mobil premium.
kelasnya jangan yang kijang doyok ya. Yang ke premium. Kalau dia pas jualan Mercy, tanya sama dia, bro, kamu nawarin saya Mercy, mobil kamu apa setiap hari pakainya? Boro-boro mobil pak, saya naik motor. Loh, kenapa dia punya keberanian untuk menceritakan Mercy yang dia tawarin ke orang padahal dia nggak punya Mercy dan dia nggak pakai Mercy, tapi dia nyuruh orang beli Mercy? Apa kira-kira menurut teman-teman? Hah? Ya nggak ada apa-apa, nggak dipikir, pokoknya gue jual dapat duit udah selesai. Sesederhana itu gitu loh. Udah dikasih sederhana, dibikin ribet sama asumsi kita sendiri. Itu loh manusia-manusia yang kayak gitu. Susah hidup, punya duit banyak. Karena yang menghambat adalah asumsi yang dia bangun sendiri. Paham? Saya kasih contoh direct saya ya. Perempuan, ibu rumah tangga, nggak punya pengalaman bisnis, punya anak 2. Saya tawarin, udah saya ceritain dari A sampai Z. Pertanyaan pertama dia cuma gini, yang jadi gundah gelandanya dia. Aduh bro, saya mau sih bro, tapi saya nggak punya teman banyak. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, tadi saya cerita di awal, saya bilang nggak kalau mau dapat 100 juta harus punya teman banyak. Enggak sih, enggak. Oke. Kemudian dia bilang dia nggak bisa ngomong. Banyak nggak? Aduh, gua kan nggak punya pengalaman, nggak bisa ngomong. Lah itu lu barusan ngomong. Kok bilang nggak bisa ngomong? Ngerti nggak? Nah, yang ketiga, ketakutan orang akan apa namanya? Berjualan. Saya bilang, saya datang ke sini nawarin kamu 100 juta sebulan. Pertanyaannya bukan masalah bisa atau enggak. Pertanyaan saya ke kamu, kamu mau atau tidak? Terus dia bilang apa? Kalau 100 juta sebulan mah saya mau. Nah, kalau kamu mau 100 juta, pertanyaan kedua adalah, kamu mau belajar atau tidak? Simpel toh pertanyaannya, benar nggak? Terus apa yang terjadi? Mau. Oh ya sudah, selesai. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang wajib teman-teman berikan ke calon mitra bisnisnya. Kecuali mereka bilang saya nggak mau 100 juta sebulan. Oh ya sudah, berarti memang dia nggak qualified untuk jadi mitra bisnis bapak ibu. Nggak usah dibaperin. Lah kan orang TOL goblok pangkat 2 ditawarin 100 juta sebulan nggak mau, benar nggak? Tapi jangan salah loh, namanya orang ada aja tipe yang kayak begini. Ngerti nggak? Nggak usah dibaperin. Dari 1000 pasti ada 1 manusia yang error otaknya. Bisa dipahamin teman-teman? Susah nggak sih nawarin kayak gini? Susah nggak menurut bapak ibu teman-teman? Hah? Halo? Ada orang nggak? Halo? Susah nggak? Enggak. Hah? Pak, kalau ditanya, Pak, Apa? lu udah dapat berapa? Ya, ini mah udah kenyang saya ditanya gitu. Kan saya kalau ditanya, kamu udah dapat berapa? Terus mau jawab apa? Ya kalau saya sih belum. Ini dia lagi nih. Gimana orang mau punya percaya diri sama kita kalau kita ditanya, saya sih belum, jujur aja. Ngapain? Sikat balik. Ini cuma permainan pikiran doang. Saya waktu di awal masih tinggal di kontrakan 1A sampai 3A paling sering saya ditanya. Lu nawarin gue segitu, lu udah dapat segitu. Saya tahu nggak? Saya sambil liatin matanya. Kalau gue udah dapat 100 juta sebulan, pertama gue nggak akan nawarin. Ngerti ya? Yang kedua, kalaupun gue dapat 100 juta sebulan, yang dapat kan gue, bukan lu. Bener nggak? Saya nggak jawab pertanyaan dia nggak? Enggak, saya nggak jawab. Nggak semua pertanyaan dari prospek wajib kita jawab, ngerti nggak? Ini bukan tentang bagaimana menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Kagak ada urusan, ini bukan sekolahan. Yang penting dia udah tunduk, udah selesai. Ngerti teman-teman? Nah kita ini kadang kalau udah kayak terdidik kayak sekolah, kalau orang nanya jawabnya apa, orang nanya jawabnya apa, nggak penting. Bapak ibu nggak ngadepin guru atau dosen.
Salah benar kagak ada urusan di sini. Yang penting si prospek, oh iya benar juga. Nah udah selesai. Bisa dipahamin? Ya. Ya. Jadi harusnya, ini saya sudah sederhanakan loh ini bisnis. Kalau Bapak Ibu ketemu orang, cari orang yang sakit atau yang sakit fisik atau yang sakit finansial? Sakit finansial. Jangan takut walaupun kita belum mendapatkan income. Itu kita lagi nawarin visi. Lah Pak Tito sendiri juga waktu ngebangun Aqua juga sama. Belum ada orang yang mau, tapi dia jalan